Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, berdoa setiap malam, tapi uang tetap seperti pasir di genggaman? Kamu menabung, kamu berhemat, kamu mencoba berbagai cara. Tapi entah bagaimana, rezeki selalu datang sebentar, lalu pergi lagi. Kamu lelah. Kamu mulai bertanya, apakah semesta tidak berpihak padamu? Apakah doa-doamu tak pernah didengar? Atau, apakah mungkin ada sesuatu yang tak terlihat yang selama ini memengaruhi aliran rezekimu? Dengarkan baik-baik, bukan dunia luar yang menahan rezekimu, bukan orang lain, bukan nasib. Yang menahannya adalah energi yang kamu pancarkan dari dalam dirimu sendiri. Kita hidup di alam yang penuh getaran. Segalanya adalah energi. Pikiranmu, emosimu, niatmu, semuanya memancarkan frekuensi. Dan frekuensi itu menarik hal-hal yang seirama dengannya. Seperti magnet, pikiranmu memanggil realitas yang sesuai dengan isi hatimu. Pernahkah kamu sadar bahwa ketika kamu merasa takut kehilangan uang, justru saat itu uang lebih cepat menjauh? Ketika kamu cemas tentang tagihan, cemas tentang masa depan, cemas tentang kekurangan, semesta hanya bisa menjawab dengan gema yang sama. Kekurangan, kekurangan, kekurangan. Karena semesta tidak mengerti bahasa kata-kata. Semesta hanya merespons energi. Dan disinilah rahasia itu mulai terbuka. Rahasia energi positif yang bisa membuat dompetmu tidak pernah kosong. Namun, sebelum kamu sampai ke sana, kamu harus menyelami sesuatu yang lebih dalam dulu. Sesuatu yang banyak orang lupakan, hubungan antara pikiran, iman, dan rezeki. Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia bisa diwujudkan. Kata-kata itu bukan sekadar motivasi. Itu adalah hukum alam, karena pikiranmu adalah doa yang terus berulang tanpa kamu sadari. Ketika kamu berpikir negatif tentang uang, kamu sedang berdoa agar kekurangan datang. Ketika kamu merasa tidak layak menerima rezeki, kamu sedang menutup pintu dari aliran semesta. Tapi, coba bayangkan ini. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin besar. Di dalam cermin itu, kamu melihat dirimu sendiri. Tapi versi yang penuh percaya diri, tenang, dan damai. Versi dirimu yang tahu bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian. Rezeki adalah sesuatu yang datang ketika kamu selaras dengan energi semesta. Sekarang, tanya pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali kamu benar-benar percaya bahwa rezekimu cukup? Kapan terakhir kali kamu bersyukur tanpa takut esok akan kekurangan? Kapan terakhir kali kamu mengucap Alhamdulillah dengan hati penuh keyakinan, bukan sekadar kebiasaan? Mungkin sudah lama sekali, ya. Karena kita hidup di dunia yang menuntut. Dunia yang menakut-nakuti kita dengan kata tidak cukup. Dan perlahan, energi itu masuk ke dalam pikiranmu, menurunkan getaran jiwamu, dan menutup jalan bagi keberlimpahan. Namun, di balik semua itu, masih ada sesuatu yang tidak bisa padam. Sebuah cahaya kecil di dalam dirimu, cahaya yang disebut iman, cahaya yang tahu bahwa rezeki bukan hanya angka di rekening, tapi juga ketenangan, kesehatan, hubungan, dan makna hidup. Cahaya yang percaya bahwa semesta tidak pernah kejam, hanya sedang menunggu kamu kembali ke frekuensi yang benar. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan kamu sedang menghirup udara penuh kedamaian. Rasakan tubuhmu. Rasakan jantungmu berdetak perlahan. Setiap detak itu adalah bukti bahwa kamu masih diberi waktu untuk memperbaiki frekuensi energimu. Inilah awalnya. Perubahan tidak dimulai dari dunia luar. Perubahan dimulai dari pikiran, dari hati, dari keyakinan. Ketika kamu mengubah getaran di dalam dirimu, dunia di luar pun mulai berubah mengikuti. Mulailah hari ini. Ganti satu pikiran negatif dengan satu kalimat penuh keyakinan.
Ketika kamu berkata, "Uang selalu datang kepadaku dari sumber yang tak terduga," rasakan kata-kata itu. Jangan hanya diucapkan, hayati, percayai, dan izinkan semesta untuk menyesuaikan diri dengan getaran itu. Karena kunci dari rezeki bukanlah bekerja tanpa henti. Kunci dari rezeki adalah bekerja selaras dengan energi semesta. Ketika hatimu damai, pikiranmu jernih, dan imanmu teguh, kamu menjadi magnet bagi hal-hal baik. Dan ketika kamu mulai mengubah energi di dalam dirimu, sesuatu akan terjadi. Pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Kesempatan yang dulu terasa mustahil tiba-tiba muncul. Orang-orang yang membawa keberkahan masuk ke hidupmu tanpa kamu duga. Itulah cara semesta bekerja. Diam, lembut, tapi pasti. Namun, jangan salah paham. Energi positif bukan berarti menipu diri dengan berpura-pura bahagia. Bukan menolak rasa sakit. Bukan mengabaikan kenyataan. Energi positif berarti kamu tetap memilih untuk percaya. Bahkan saat semua terlihat gelap. Kamu tetap bersyukur, bahkan saat dompetmu tipis. Kamu tetap memberi, meski hanya sedikit, karena kamu tahu, memberi bukan kehilangan, tapi mengundang aliran baru. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik paling rendah. Tagihan menumpuk, pekerjaan tak pasti, mimpi terasa jauh, dan kamu bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi dengarkan ini baik-baik. Kadang semesta membiarkanmu jatuh bukan karena benci, tapi karena ingin mengosongkan tanganmu, agar kamu siap menerima yang lebih besar. Kadang kamu kehilangan uang bukan karena gagal, tapi karena kamu sedang diajari untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada angka. Kadang, saat kamu merasa paling miskin, sebenarnya kamu sedang paling dekat dengan kebangkitan. Karena setiap kesulitan membawa benih peluang, dan di balik rasa takut ada ruang untuk iman tumbuh. Mungkin kamu belum bisa melihatnya sekarang, tapi percayalah, energi yang kamu tanam hari ini akan berbuah besok. Kamu hanya perlu mengubah cara berpikir, mengubah cara merasa, dan mengubah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Inilah langkah pertama. Sadari bahwa rezeki bukan sesuatu yang dikejar. Rezeki adalah sesuatu yang kamu tarik dengan energi yang kamu pancarkan. Dan jika kamu sudah mulai merasakan getaran itu, ketenangan kecil di dada, keyakinan yang tumbuh pelan-pelan, itu artinya kamu sudah berada di jalan yang benar. Karena perubahan sejati dimulai dari kesadaran. Sekarang, sebelum kita lanjut lebih dalam, aku ingin kamu berhenti sejenak. Pejamkan mata. Bayangkan dompetmu bukan kosong, bukan penuh uang, tapi penuh energi positif. Setiap kali kamu membuka dompet itu, kamu tidak hanya melihat lembaran, tapi juga rasa syukur, rasa cukup, rasa damai. Karena dari rasa itu, uang akan datang. Jika kamu merasakan sesuatu di hatimu sekarang, secercah hangat, sedikit keyakinan yang mulai tumbuh, pertahankan itu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari dalam dirimu, dari energi yang ingin bangkit kembali, dan bila kata-kata ini menyentuhmu, jangan biarkan menguap begitu saja. Berikan tanda bahwa kamu siap untuk berubah. Klik suka dan tekan subscribe sekarang juga, karena perjalanan energi positif ini baru saja dimulai. Kita akan melangkah lebih dalam bersama, menuju rahasia yang akan mengubah cara kamu melihat uang dan diri kamu sendiri. Ada satu kebenaran yang jarang disadari manusia. Uang hanyalah cerminan dari energi yang kamu pancarkan. Ia bukan tujuan, tapi hasil. Ia datang bukan kepada mereka yang paling pintar, paling kuat, atau paling beruntung, tapi kepada mereka yang paling selaras. Dan hari ini, kamu akan mulai memahami rahasia itu. Rahasia energi positif yang membuat dompetmu seolah tak pernah kosong. Bukan karena keajaiban instan, tapi karena kamu akan mulai menggunakan alat terkuat yang kamu miliki, pikiranmu sendiri.
Napoleon Hill menyebutnya autosuggestion. Autosugesti adalah proses berbicara kepada dirimu sendiri dengan penuh keyakinan sampai pikiran bawah sadarmu mempercayainya sebagai kenyataan. Karena di dalam dirimu ada dua dunia. Dunia sadar yang berpikir, menganalisis, meragukan. Dan dunia bawah sadar yang menerima apapun yang kamu tanam tanpa bertanya. Dan dunia bawah sadarlah yang menciptakan realitasmu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap hari kamu berdoa. Setiap kali kamu berkata, uang susah didapat, itu doa. Setiap kali kamu berkata, saya tidak mampu, itu doa juga. Setiap kali kamu merasa cemas tentang rezeki, kamu sedang menanam benih kecemasan itu di tanah pikiranmu sendiri. Dan tanah itu subur. Ia menumbuhkan apapun yang kamu tanam, baik atau buruk. Namun, kabar baiknya adalah kamu bisa mengganti benihnya. Kamu bisa memilih untuk menanam keyakinan baru dengan sadar, berulang setiap hari. Itulah rahasia orang-orang yang hidupnya tampak beruntung. Mereka bukan hanya bekerja keras, mereka bekerja dengan energi yang benar. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampak selalu menarik keberuntungan? Peluang datang padanya, orang-orang ingin bekerja sama dengannya, rezeki mengalir tanpa henti. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari frekuensi yang ia pancarkan. Ia tidak menyembah uang, tapi menghormati energi di balik uang. Ia tidak menolak kekurangan, tapi melihatnya sebagai guru. Ia tahu bahwa semesta adalah cermin, dan yang kamu pancarkan, itulah yang kamu terima. Bayangkan semesta seperti danau yang tenang. Setiap pikiranmu adalah batu kecil yang kamu lempar ke permukaannya. Jika kamu melempar batu berupa rasa syukur, kepercayaan, dan ketenangan, airnya akan beriak lembut, menciptakan pantulan yang indah. Tapi jika kamu melempar batu berupa ketakutan, iri, dan keputusasaan, air itu akan bergejolak, memantulkan bayangan yang kacau. Dan bayangan itulah yang kamu lihat sebagai realitas. Jadi, bagaimana caranya mengubah riak itu? Bagaimana caranya mengatur ulang energi agar rezeki mengalir dengan damai? Kuncinya ada pada kesadaran. Kesadaran adalah jembatan antara dunia luar dan dunia dalam. Ketika kamu mulai sadar terhadap pikiranmu, kamu mulai memiliki kendali atasnya. Dan ketika kamu mengendalikannya, kamu bisa mengarahkan energimu dengan sengaja. Mulailah dengan langkah kecil. Setiap pagi, sebelum kamu menyentuh ponsel, katakan dalam hati, rezekiku hari ini cukup. Saya menarik keberlimpahan dari segala arah. Saya layak menerima. Ulangi dengan lembut, dengan rasa. Jangan hanya mengucapkannya, rasakan seolah itu sudah nyata. Rasakan tenangnya hati saat kamu percaya bahwa kamu cukup. Itulah autosuggestion yang mengubah hidup. Karena pada akhirnya, iman dan pikiran bekerja bersama. Iman adalah bahan bakarnya, pikiran adalah kendalinya, dan energi positif adalah kendaraan yang membawamu menuju tujuan hidupmu. Ingat, uang tidak datang karena kamu menginginkannya. Uang datang karena kamu sudah siap menerimanya. Dan kesiapan itu bukan di tanganmu, tapi di jiwamu. Mungkin kamu berkata, aku sudah berdoa, tapi kenapa masih sulit? Mungkin karena doamu hanya dari bibir, bukan dari keyakinan. Doa bukan sekadar kata-kata, doa adalah energi yang keluar dari hatimu dengan penuh kesadaran dan iman. Jika kamu berdoa sambil takut, maka yang kamu kirim ke semesta adalah frekuensi ketakutan. Tapi jika kamu berdoa dengan rasa tenang, yakin, dan berserah, maka semesta menjawab dengan kelimpahan. Fokusmu adalah magnet. Apa yang kamu pikirkan terus-menerus, itulah yang kamu tarik. Jika kamu memikirkan kekurangan, kamu menarik kekurangan. Jika kamu memikirkan kelimpahan, kamu menarik kelimpahan. Begitu sederhana, tapi juga begitu kuat.
Dan disinilah kebanyakan orang salah. Mereka berpikir energi positif berarti berpikir senang-senang saja. Padahal tidak. Energi positif adalah tentang keseimbangan antara keyakinan dan tindakan, antara doa dan usaha, antara iman dan disiplin. Kamu tidak hanya memohon, kamu juga bertindak dengan rasa percaya bahwa rezeki sedang bergerak ke arahmu. Semesta tidak pernah terlambat. Ia hanya menunggu kamu siap, menunggu frekuensimu cocok dengan apa yang kamu minta. Dan begitu kamu selaras, semua akan mengalir tanpa paksaan, tanpa perjuangan yang melelahkan, tanpa rasa cemas yang memenjarakan. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih, lalu menyiram, merawat, dan menunggu. Ia tidak menarik-narik daunnya agar tumbuh cepat. Ia percaya pada waktu, percaya pada tanah, percaya pada alam, dan akhirnya benih itu tumbuh. Begitu juga dengan rezeki. Kamu menanam keyakinan, menyiraminya dengan tindakan, dan membiarkan waktu bekerja. Tapi benih itu tak akan tumbuh di tanah negatif. Jika setiap hari kamu mengeluh, marah, iri, dan takut, maka tanah batinmu menjadi keras. Tidak ada energi positif yang bisa tumbuh di sana. Itulah mengapa kamu perlu membersihkannya. Dengan apa? Dengan kesyukuran. Syukur adalah air suci bagi tanah pikiranmu. Semakin kamu bersyukur, semakin lunak tanah itu, dan semakin subur tempat benih rezeki bertumbuh. Cobalah sekarang ucapkan pelan dalam hati. Terima kasih Tuhan untuk apa yang aku miliki hari ini. Ucapkan bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu masih hidup, masih punya kesempatan untuk berubah. Masih punya cahaya iman yang belum padam. Ketika kamu mulai melihat hidup sebagai anugerah, bukan beban, energi di sekitarmu berubah. Orang-orang akan merasa nyaman berada di dekatmu. Kesempatan akan mendekat. Bahkan masalahmu pun akan terasa lebih ringan. Karena semesta mencintai hati yang tenang dan bersyukur. Dan perlahan, kamu mulai memahami bahwa uang hanyalah bentuk lain dari energi cinta. Energi yang mengalir melalui rasa saling memberi, berbagi, dan menghargai. Semakin kamu memberi dengan ikhlas, semakin besar ruang untuk menerima. Itulah sirkulasi rezeki, tidak berhenti di tanganmu, tapi terus berputar, membawa berkah. Jadi, jika kamu ingin dompetmu selalu terisi, jangan hanya fokus pada bagaimana cara mendapatkan. Fokuslah pada bagaimana caraku memberi dan menjadi berkat. Karena rezeki sejati datang kepada mereka yang menjadi saluran, bukan penampung. Dan ketika kamu memahami ini, sesuatu dalam dirimu akan bergeser. Kamu tidak lagi mengejar uang dengan cemas, tapi menjemputnya dengan tenang. Kamu tidak lagi takut kehilangan karena kamu tahu sumbernya tidak pernah kering. Kamu mulai hidup dengan kesadaran bahwa kamu dan semesta sedang bekerja bersama. Itulah awal dari kekayaan sejati. Bukan angka di bank, tapi damai di dada. Bukan jumlah uang, tapi rasa cukup. Dan dari rasa cukup itulah kelimpahan mengalir tanpa henti. Sekarang kamu sudah tahu bahwa rahasia energi positif bukan sekadar tentang berpikir indah, tapi tentang melatih disiplin batin setiap hari. Karena pikiran manusia seperti taman. Jika kamu tidak menanam bunga di dalamnya, rumput liar akan tumbuh sendiri. Dan rumput liar itu bernama keraguan, rasa takut, dan keputusasaan. Mereka datang diam-diam. Mereka berbisik lembut di telingamu, "Untuk apa percaya? Hidup ini keras." Dan tanpa sadar, kamu mengiyakan. Kamu memberi makan pada ketakutan itu, sedikit demi sedikit, sampai suatu hari ia tumbuh lebih besar dari imanmu sendiri. Namun hari ini kamu akan mulai menggantinya. Kamu akan belajar bagaimana menanam bunga-bunga baru, bunga keyakinan, kesabaran, dan rasa syukur. Bunga yang mekar dalam cahaya kesadaran. Tapi ingat,
Taman tidak bisa bersih hanya dengan niat. Ia perlu tindakan kecil yang konsisten. Dan inilah bagian yang sering diabaikan oleh banyak orang, disiplin spiritual. Napoleon Hill pernah berkata, disiplin adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian. Dan ini bukan hanya tentang bekerja keras, tapi bekerja dengan kesadaran. Bekerja dengan niat yang murni, dengan hati yang selaras pada sumber rezeki sejati. Tuhan, bangun pagi, jangan langsung memikirkan tagihan. Jangan langsung membuka ponsel. Mulailah dengan keheningan. Tarik napas dalam dan katakan dalam hati, terima kasih Tuhan, karena aku masih diberi waktu untuk belajar, untuk tumbuh, untuk memberi makna. Kata-kata sederhana, tapi itulah autosugesti yang membuka pintu energi positif. Setelah itu, lakukan ritual kecil. Tidak perlu rumit. Cukup 5 menit dalam diam. Bayangkan dirimu dikelilingi cahaya lembut, cahaya yang menenangkan. Bayangkan uang, rezeki, dan peluang mengalir dari segala arah, masuk ke hidupmu dengan mudah. Lalu ucapkan dalam hati, saya selaras dengan energi keberlimpahan. Saya menarik rezeki yang penuh berkah. Saya layak menerimanya. Ulangi kalimat itu dengan iman, bukan sebagai mantra kosong, tapi sebagai pernyataan kesadaran. Kamu sedang berbicara kepada pikiran bawah sadarmu. Dan jika kamu konsisten, maka energi itu akan mulai bekerja tanpa kamu sadari. Namun, akan datang hari-hari sulit. Hari di mana kamu merasa lelah. Hari di mana dompet terasa ringan, tapi hati terasa berat. Hari di mana kamu mulai meragukan semua yang kamu dengar. Dan itulah ujian. Karena energi positif tidak dibangun dalam kenyamanan. Ia dibangun dalam keteguhan hati saat badai datang. Saat kamu jatuh, jangan marah. Jangan merasa gagal. Bangkitlah perlahan. Ucapkan pelan, saya masih di sini. Saya masih berjuang, saya masih percaya. Kalimat itu sederhana, tapi punya kekuatan luar biasa. Karena setiap kali kamu mengulangnya, kamu sedang melatih otot spiritualmu. Semakin sering kamu memilih untuk percaya, semakin kuat imanmu menjadi. Bayangkan sebuah pedang. Untuk menjadi tajam, ia harus ditempa oleh api. Begitu juga jiwamu. Kesulitan bukan hukuman. Itu adalah api yang menempa energi batinmu agar lebih kuat, lebih murni, lebih selaras. Dan setiap kali kamu melewatinya dengan sabar dan syukur, frekuensimu naik sedikit lebih tinggi. Kamu mulai merasakan perubahan kecil. Kamu mulai melihat bahwa hal-hal baik datang lebih mudah. Kamu mulai tenang saat menghadapi kekurangan. Dan tiba-tiba, uang tidak lagi menjadi sumber kecemasan, tapi alat untuk berkah. Namun, ada satu hal penting lagi, lingkungan energimu. Kamu tidak bisa menjaga getaranmu tinggi jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengeluh, mencaci, atau menebar ketakutan. Kamu harus berani menjaga batas. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sadar. Energi adalah hal yang menular. Jika kamu ingin dompetmu terisi dengan berkah, pastikan hatimu tidak dikelilingi oleh racun. Carilah mastermind dalam hidupmu, orang-orang yang punya semangat yang sama, yang juga berjuang menuju kesadaran, kelimpahan, dan kedamaian. Berkumpullah dengan mereka, berbagi cerita, bertukar doa. Karena Napoleon Hill mengajarkan bahwa dua pikiran yang bersatu dalam tujuan yang sama akan menciptakan kekuatan baru. Kekuatan yang lebih besar dari keduanya. Dan kekuatan itu akan menggerakkan energi semesta. Jadikan hidupmu seperti lingkaran doa. Setiap kata, setiap pikiran, setiap tindakan, pancarkan niat baik. Jika kamu memberi, jangan hitung. Jika kamu membantu, jangan menunggu balasan. Energi seperti itu akan kembali padamu dalam bentuk yang tak terduga. Ketenangan, kesehatan, peluang, bahkan uang. Dan jangan lupa, tubuhmu juga bagian dari energi itu. Jika kamu ingin rezeki mengalir, rawat tubuhmu.
makan dengan sadar, tidur dengan cukup, bernapas dengan penuh kesadaran. Tubuhmu adalah wadah bagi energi semesta. Jika wadah itu lemah, aliran rezeki pun tersendat. Mulailah memperhatikan hal-hal kecil. Senyummu, caramu berbicara, caramu memperlakukan orang lain. Setiap tindakan adalah sinyal. Dan semesta membaca sinyal itu. Ketika kamu ramah, rendah hati, penuh kasih, kamu sedang menulis pesan tak terlihat kepada semesta. Aku siap menerima lebih banyak kebaikan. Namun, jangan berharap hasil instan. Bunga tidak mekar dalam semalam. Rezeki sejati datang perlahan dalam ritme yang sempurna. Dan justru di sanalah keindahannya. Karena sambil menunggu, kamu belajar tentang sabar, tentang iman, tentang ketenangan. Dan saat kamu benar-benar siap, semesta pun menyerahkan segalanya. Mungkin kamu akan melihat tanda-tanda kecil dulu. Seseorang membantumu tanpa diminta. Kesempatan datang dari arah yang tak disangka. Atau kamu hanya merasa lebih ringan, lebih damai, tanpa alasan. Itulah bukti bahwa energimu mulai berubah. Bahwa kamu mulai bergerak dalam frekuensi yang benar. Teruskan. Jangan berhenti di tengah jalan. Setiap pagi, ulangi latihanmu. Setiap malam, bersyukurlah atas sekecil apapun rezeki yang datang. Tulislah 3 hal yang kamu syukuri sebelum tidur. Tindakan kecil itu akan memperkuat sinyalmu ke semesta. Dan perlahan, kamu akan sadar bahwa keberlimpahan bukan tujuan, tapi perjalanan. Bahwa energi positif bukan hasil dari memiliki banyak, tapi dari menyadari bahwa kamu sudah cukup. Dan ketika kamu hidup dari rasa cukup, kamu justru menerima lebih banyak. Itulah paradoks suci dari rezeki sejati. Ketika kamu bangun besok pagi, ingatlah ini. Hidupmu adalah hasil dari pikiran yang kamu tanam kemarin. Dan hidupmu besok adalah hasil dari energi yang kamu pancarkan hari ini. Jadi, jaga getaranmu. Rawat hatimu. Berdoalah bukan karena takut, tapi karena cinta. Bekerjalah bukan karena cemas, tapi karena yakin. Berbagilah bukan karena terpaksa, tapi karena tahu. Semesta tidak pernah lupa menghitung kebaikan. Rezeki bukanlah angka. Rezeki adalah pantulan dari jiwamu yang selaras. Dan setiap hari kamu bisa memilih, apakah kamu ingin menjadi magnet bagi kekurangan atau bagi kelimpahan? Hari ini, pilihlah kelimpahan, pilihlah cahaya, pilihlah iman, dan lihat bagaimana semesta mulai membuka jalan di depanmu. Bayangkan ini, kamu berdiri di depan jendela saat matahari pagi perlahan naik di ufuk timur. Cahaya lembut menyentuh wajahmu, dan kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan, ada kelegaan, ada perasaan damai yang tak bisa dijelaskan. Itu bukan karena semua masalahmu hilang, tapi karena kamu telah berubah di dalam. Dulu kamu mencari uang dengan cemas. Sekarang kamu menarik rezeki dengan tenang. Dulu kamu takut kekurangan. Sekarang kamu hidup dengan rasa cukup. Dulu kamu merasa sendirian. Sekarang kamu tahu, semesta selalu bersamamu. Dan di sanalah titik baliknya terjadi. Perubahan besar tidak datang dengan suara gemuruh. Ia datang dengan bisikan lembut di dalam hati. Aku percaya. Itu saja. Dari kata sederhana itu, energi baru mulai berputar. Pintu-pintu lama yang tertutup mulai terbuka perlahan. Orang-orang baru datang, membawa peluang, membawa harapan. Dan kamu mulai sadar bahwa hidup ini bukan kebetulan. Hidup ini adalah gema dari energi yang kamu pancarkan. Sekarang kamu memahami sesuatu yang dulu terasa misterius, bahwa setiap pikiranmu adalah benih, setiap ucapanmu adalah doa, dan setiap perasaanmu adalah magnet. Ketika kamu memancarkan syukur, kedamaian, dan cinta, semesta menjawab dengan cara yang sama. Itulah hukum getaran, hukum iman, hukum energi.
dan kini kamu menjadi bagiannya. Mungkin kamu masih belum kaya raya secara angka, tapi lihatlah hatimu. Ia lebih tenang dari sebelumnya. Lihatlah caramu menatap dunia, lebih lembut, lebih percaya. Itulah tanda pertama dari kelimpahan sejati. Karena kekayaan bukan sesuatu yang kamu miliki, tapi sesuatu yang kamu rasakan. Dan dari rasa itu, kekayaan fisik mulai mengikuti. Uang datang lebih mudah. Kesempatan datang dari arah yang tidak kamu duga. Pintu-pintu yang dulu terkunci terbuka tanpa kamu paksa. Karena kamu tidak lagi berjuang melawan arus, kamu sekarang mengalir bersamanya. Itulah rahasia energi positif yang sebenarnya. Bukan mantra ajaib, bukan teknik cepat kaya, tapi keadaan batin, di mana kamu dan semesta berdansa dalam harmoni. Kamu memberi dengan ikhlas, kamu menerima dengan syukur, kamu bekerja dengan niat, kamu beristirahat dengan damai. Tidak ada lagi pertentangan antara ingin dan takut, antara harap dan ragu. Yang ada hanyalah keyakinan penuh bahwa semua datang tepat waktu. Bayangkan dirimu berjalan di jalan panjang yang dulu terasa gelap. Sekarang, setiap langkahmu diterangi cahaya lembut, cahaya dari imanmu sendiri. Cahaya yang kamu nyalakan saat kamu memilih untuk percaya, bahkan ketika kamu belum melihat hasilnya. Cahaya itu kini menuntunmu menuju kehidupan baru, kehidupan yang penuh kelimpahan, kedamaian, dan makna. Dan semakin kamu berjalan, kamu mulai melihat bukti-bukti kecil. Senyum orang asing yang tiba-tiba menguatkan hatimu. Telepon tak terduga yang membawa kabar baik. Tawaran kerja, klien baru, rezeki yang datang dari tempat yang tidak pernah kamu sangka. Kamu mulai tertawa kecil, karena kini kamu tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah gema dari energi yang kamu kirim ke semesta. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Kamu tidak lagi berdoa dengan cemas. Kamu berdoa dengan tenang, dengan percaya. Kamu tidak lagi berkata, "Tuhan, tolong beri aku uang." Sekarang kamu berkata, "Tuhan, bimbing aku agar pantas menerima berkah-Mu." Perbedaannya halus, tapi getarannya berbeda. Yang satu lahir dari kekurangan, yang lain lahir dari kesadaran, dan semesta menjawab getaran yang selaras dengan cinta. Inilah kebebasan sejati, ketika kamu tidak lagi diperbudak oleh angka, tapi dipandu oleh makna. Ketika kamu bekerja bukan untuk bertahan, tapi untuk memberi. Ketika kamu tahu bahwa setiap rupiah yang kamu keluarkan adalah doa dalam bentuk tindakan. Ketika kamu sadar bahwa uang hanyalah energi dan kamu adalah pengelolanya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi korban dari keadaan. Kamu adalah pencipta realitasmu sendiri. Kamu bukan lagi seseorang yang berharap semesta berubah. Kamu adalah seseorang yang menyadari bahwa semesta sudah menyesuaikan diri dengan energimu. Kamu tidak lagi bertanya, "Kapan rezekiku datang?" Karena kamu tahu, rezekimu selalu datang tepat saat kamu siap menerimanya. Dan jika suatu hari kamu kembali goyah, karena hidup kadang naik dan turun, ingatlah ini. Energi tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk. Uang mungkin datang dan pergi, tapi keberlimpahan sejati tidak pernah meninggalkanmu. Selama kamu menjaga getaran iman dan rasa syukur, semesta akan selalu mencari jalan untuk memberimu cukup. Terkadang, rezeki datang dalam bentuk senyum anakmu, dalam pelukan orang tua, dalam ketenangan saat kamu menatap langit malam dan berkata, "Aku tidak sendiri." Itu semua adalah rezeki. Dan ketika kamu menyadarinya, kamu membuka lebih banyak ruang bagi rezeki lain untuk masuk. Itulah transformasi sejati. Dari rasa takut menjadi rasa percaya. Dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dari mencari keluar menjadi menemukan di dalam. Sekarang kamu tahu, dompetmu hanyalah cerminan dari jiwamu. Dan jiwa yang damai
tak akan pernah kosong. Mulailah hari-harimu dengan niat, bukan kecemasan. Bangun dengan doa yang sederhana. Ya Tuhan, aku percaya pada aliran rezekimu. Aku akan bekerja dengan cinta, memberi dengan ikhlas, dan menerima dengan syukur. Kata-kata itu akan menjadi kunci. Kata-kata itu akan menuntun energi positif untuk terus berputar di sekelilingmu. Lalu lihatlah bagaimana hidupmu berubah sedikit demi sedikit. Bukan lewat keajaiban besar yang tiba-tiba, tapi lewat keseharian yang lebih ringan, lebih damai, lebih penuh makna. Karena rahasia terbesar dari energi positif bukanlah mendapatkan segalanya, melainkan merasa cukup, bahkan sebelum segalanya datang. Dan saat kamu hidup dalam rasa cukup, itulah saat segalanya mulai datang. Uang, cinta, kesehatan, peluang, kedamaian, semuanya mengalir tanpa kamu harus memaksa. Kamu hanya perlu menjaga getaranmu dengan iman, syukur, dan tindakan nyata. Lihatlah ke dalam hatimu sekarang. Apakah kamu merasakannya? Ketenangan itu? Hangatnya keyakinan itu? Itu bukan khayalan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang selaras dengan semesta. Bahwa energi positif dalam dirimu sudah mulai berputar. Dan dari titik ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena kamu telah memahami rahasia yang selama ini tersembunyi di depan mata. Bahwa rezeki bukan sesuatu yang kamu kejar. Rezeki adalah sesuatu yang kamu izinkan mengalir. Melalui dirimu, melalui niatmu, melalui cinta dan imanmu. Jadi, jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kamu merasakan ada sesuatu yang hangat, tenang, dan nyata di dalam dadamu sekarang, itu bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan menuju hidup yang lebih bermakna, lebih selaras, lebih berlimpah. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwamu. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Hidup yang penuh iman, syukur, dan rezeki yang tak pernah berhenti mengalir.